Kemudian selanjutnya kita akan memasuki sesi utama, yakni berupa kuliah pengenalan ekosistem danau yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Lukman MSI. Berikut perkenalan mengenai beliau. Pak Lukman adalah peneliti ahli utama di Pusat Penelitian Limnologi LIPI yang memiliki pengalaman yang sangat luas dalam meneliti ekosistem danau-danau utama di Indonesia. Kegiatan penelitian beliau diantaranya adalah pada seputar permasalahan danau di Toba, Maninjau, hingga danau di Sulawesi, Danau Tempe. Beliau sangat aktif menulis buku dan artikel ilmiah, pernah mendapatkan penghargaan terbaik dari percetakan LIPI Pers mengenai buku yang diterbitkannya. Pak Lukman juga aktif terlibat dalam konsultasi dan pemberian saran kebijakan bagi pengelolaan danau-danau di Indonesia. Dalam sesi kuliah ini, pertanyaan bisa ditulis dalam chat, sehingga nanti apabila sudah selesai, dapat beberapa saya bacakan untuk disampaikan pada sesi tanya-jawab sesudahnya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kami persilahkan kepada Pak Lukman untuk dapat memulai kuliahnya. Kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahim ya, walaupun melalui media virtual ini. Saya juga mengucapkan selamat kepada MLI ini yang bisa menyelenggarakan sesuatu kegiatan. Ya ini mungkin setampaknya akan sedikit berbeda ya dengan kegiatan-kegiatan webinar yang lain nih. Diharapkan jadi semacam satu rangkaian pembelajaran tentang keperairan di Indonesia, perairan. Sehingga ini sesi pertama ini alhamdulillah nih kebetulan saya yang mengawali, yang diminta oleh dari PMLI untuk mengenalkan danau. Kalau kita bicara danau, memang artinya kita bisa terkait dengan limnologi. Dan saya yakin ini teman-teman yang hadir ini banyak pakar-pakar yang lebih ahli dari saya mengenai kelimnologian. Bahkan boleh jadi di limnologi itu banyak pakar-pakar tentang danau. Mungkin kelebihan saya lebih banyak mengenal danau, barangkali itu aja. Jadi itu kebetulan lebih mengenal danau. Jadi nanti kalaupun ada tanya jawab, ya mungkin kita semua selama ini untuk berbagi sesuatu informasi yang saya miliki. Nanti mungkin ada dia jawab, walaupun belum tentu saya bisa jawab, ya mungkin di sini banyak rekan-rekan atau senior-senior saya yang barangkali bisa membantu. Baiklah, mungkin ini judul yang diminta oleh panitia adalah pengenalan ekosistem danau. Sebagaimana saya sampaikan, karena ke depan kita mungkin akan banyak mengenal pembelajaran tentang proses-proses di dalam perairan. Jadi kami mengawali atau MLI mengawali dengan pembelajaran dengan ekosistem danau. Silakan lanjut, Pak. Jadi ini bersyukurlah ya, Mbak, kita ini Indonesia itu memiliki beragam danau yang indah dan unik. Jadi kalau kebetulan kami mungkin karena sering diongkosin sama negara ya, jadi alhamdulillah bisa mengunjungi berbagai danau, walaupun memang kami tidak semuanya bisa kami, karena memang pembelajaran atau penelitian danau ini memang jujur aja sangat mahal ya. Kita jauh, alat-alatnya macam-macam, sarannya mungkin hasilnya pun mungkin tidak seoptimal atau tidak selalu seindah dengan danaunya itu sendiri. Lanjut Pak Haji. Jadi kalau kita berbicara karakteristik ekosistem danau, itu ada hal-hal yang mungkin yang sangat perlu kita ketahui. Jadi satu, bagaimana kita akan memahami bahwa ada berbagai tipe danau terkait pembentukannya itu. Ada yang karena proses bencana kebumian, yaitu tektonik, pergerakan
lempeng bumi, ada karena masalah vulkanik, gunung berapi, ada karena dampak dari suatu sistem sungai, ada juga karena memang ini berada di suatu kawasan kapur atau kars, sehingga pelarutan yang terjadi membentuk suatu genangan. Sebenarnya banyak tuh tipe-tipe danau yang disampaikan sama Presiden sampai 70, tapi saya kira itu hanya untuk pengetahuan. Jadi di sini langsungnya itu saya akan menyampaikan tentang bagaimana karakteristik fisik dari danau itu sendiri, atau apa yang harus kita pahami menyangkut mungkin daerah tangkapan air, menyangkut rejim air, batimetri, morfometri, rejim aliran, bagaimana di mana ada wilayah penting di danau, misalnya ada zona tepian, zona litoral, zona linetik, zona profunda, dan bagaimana proses-proses di dalam itu seperti fluktuasi muka air dan pola genangan. Tadi ada Pak sebelumnya menyampaikan mengenai sirkulasi massa air, ada mengenai stratifikasi kolom air termasuk dalam sirkulasi massa air. Di bawah terakhir mungkin sedikit mengenai keragaman biotik atau struktur biotik yang ada di danau. Silakan lanjut Pak Haji. Nah ini mungkin secara selintas saya mencoba melihat ya karakteristik ini memang relatif ya sebetulnya. Jadi kalau kita membagi ada danau tektonik, vulkanik, pepan banjir dan kars itu atau dolin atau namanya pelarutan, itu bisa dilihat bahwa memang yang paling dalam itu umumnya tektonik itu paling dalam. Jadi kalau kita tahu di Indonesia itu ada danau Matano itu yang terdalam di Indonesia. Ada danau itu tektonik, walaupun nanti memang relatif juga karena Danau Toba juga relatif itu teknovulkanik ya, juga ya cukup dalam. Nah ini rasio DTA itu, daya tangkapan air catchment berbanding 12 danau ini umumnya itu yang vulkanik sangat rendah karena memang cakupannya hanya seluas dari krater atau kawah. Terus ada wilayah litoralnya, ini kan tergantung kemiringannya, semakin miring atau semakin datar, pasti wilayah litoral akan makin luas. Sehingga wilayah paparan air itu umumnya memiliki wilayah litoral yang sangat luas. Fluktuasi muka air di sini juga yang umumnya sangat tinggi adalah di paparan banjir, karena itu memang ada pengaruh dari sungai. Tingkat kecerahan umumnya di tektonik itu, karena umumnya oligotrofik, itu misalnya kecerahannya sangat tinggi, di atas 10 meter. Mungkin yang saya pernah mendapatkan kecerahan di Danau Matano itu hingga sampai saya dapatkan sampai 30 meter. Itu sementara kalau kita di papan banjir ya mungkin dalam 1 meter sudah nggak kelihatan karena memang mengandung serat-serat organik dari lepasan sedimen dari kawasan sekitarnya. Ke bawahnya mungkin ini karakter chemicalnya. Dan di bawahnya itu ada faktor endemisitasnya di tektonik itu umumnya memiliki hayati yang endemis umumnya. Kasus-kasus danau-danau tektonik itu karena memang mereka itu terisolasi umumnya. Seperti danau Poso, danau Matano itu umumnya mereka itu memiliki keragaman atau endemisitas biota yang tinggi dibanding danau-danau terutama papan banjir misalnya rendah karena memang dia berhubungan dengan wilayah lainnya. Lanjut Pak Haji. Lanjut. Nah ini sebetulnya kenapa walaupun ini catchment atau DTA atau watershed apapun itu namanya atau DAS mungkin kalau orang-orang Kutana menyebutnya. Ini walaupun ini di luar kawasan dari danau tapi memang perlu kita perhatikan. Karena kalau kita berbicara di catchment ini kita akan melihat berapa sih luasan rasio dari catchment dengan danau. Ini karena akan berdampak atau memberi kontribusi terhadap danau itu sendiri. Sebagai kasus mungkin ini yang paling kita kenal adalah Danau Limboto ini. Dengan rasio DTA dengan peran sampai 30, laju sedimentasi di Limboto sangat tinggi. Kita lihat pendangkalannya sangat cepat di Danau Limboto. Berikutnya mungkin yang perlu perhatikan tuh kenapa DTA itu? Karena ini beban-beban material autonomous ya dari DTA ini. Sehingga kalau kita berbicara mungkin nanti ada ke depan mungkin dari seperti itu ada daya dukung, perairan itu akan memperhatikan dari apa yang ada di catchment. Artinya catchment itu sangat berperan
tidak hanya sedimen, tetapi nutrien organik yang mana akan menjadi beban dari perairan danau. Silakan lanjut, Pak. Next, please. Nah, ini kalau kita sebelumnya, Pak Haji. Nah, ini kalau berbicara rejim aliran, ini kan kita berbicara dari berapa air dan di mana air itu masuk. Tadi kalau bicara gelombang atau apa itu akan dipengaruhi oleh bagaimana sumber air, inlet atau sumber air yang masuk danau. Jadi kalau kita bicara seperti Danau Toba ini bisa dilihat bahwa yang relatif yang paling kita anggap paling aktif itu ada di selatan. Karena di sini sebetulnya yang paling besar debit sungai masuk itu dari selatan, terutama dari barat daya. Di situ dari sungai sungai utama itu mencapai 10 meter kubik per detik. Jadi kalau dibanding dengan Asahan itu 10% dari keluaran dari danau itu berasal dari sungai Silang. Ini harus kita pahami di mana titik-titik itu, titik-titik airan masuk dan bagaimana pola-pola itu seperti yang tadi Pak Opik sampaikan tuh pergerakan besar di danau itu menjadi suatu perhatian dari limnologi atau kajian karya danau. Lanjut, Pak. Next, please. Berikutnya mungkin ini yang juga menjadi perhatian dari pengenalan ekosistem danau adalah mengenai batimetri. Ini saya mendapatkan satu peta yang sangat lama dari BMLN tahun 98. Ini mengenai peta batimetri dari Danau Toba. Jadi betapa pentingnya peta dasar danau sehingga pada tahun 38 pun ini Pak BMLN sudah memetakan walaupun ya tidak sepersis apa petanya dengan peta danau sekarang. Tapi secara secara gambaran kita bisa melihat bahwa pada saat itu sudah diketahui Danau Toba itu memiliki kedalaman maksimum itu 500 meteran di sebelah tenggara utara timur laut. Itu kedalaman terdalam yang sesuai dengan hasil kajian kami pada tahun 2009 bahwa itulah titik terdalam yang kami peroleh. Ini juga pada tahun 70 ternyata tim FAN itu mungkin Perdaan West Irian ya kalau saya lihat tuh. Saya ketemu di waktu jalan-jalan ke Sentani terus ke Jayapura menemukan dokumen mengenai peta batimetri yang diterbitkan oleh FANWI. Jadi sebenarnya peta-peta lama itu merupakan sebenarnya referensi kita. Kalau sekarang kita memetakan lagi dan ada perubahan kedalaman, artinya itu ada sesuatu peningkatan sedimentasi. Jadi ini sebenarnya batu itu bisa memberikan sebagai data dasar untuk kita mengestimasi sebenarnya daya dukung. Baik daya dukung terhadap beban nutrien, baru terhadap sedimen dan sebagainya. Sehingga bagaimanapun data-data batimetri itu sangat penting untuk seluruh Indonesia. Walaupun memang ini tidak mudah karena untuk memetakan danau ini itu minimal itu mungkin perlu 2 minggu karena kita harus membuat tracking soundingnya sehingga ya biayanya cukup mahal lah untuk melakukan hal ini. Lanjut, Pak. Nah, ini yang pernah kami lakukan. Jadi kita lihat bahwa sebelah kiri ini adalah danau paparan banjir ini di sebelah kiri atas itu. Ini adalah Danau Semayang. Bisa kita lihat kedalamannya itu hanya sekitar 5 meter, 6 meter. Dangkal sekali. Sebelah kanan yang kami lakukan pada tahun 2000-an, 2002 itu di Danau Lindung. Itu kedalamannya kurang lebih sekitar 70, saya lupa nih. Kurang nanti ada di data berikutnya. Pada tahun 2007 kami mencoba 2007 ini mungkin salah nih batimetri sumber rukmanya 98 kayaknya tahun 2007 di Danau Poso. Terus 2009 ini kami memetakan di Danau Toba. Di sini
karena pakai grafik warna jadi tidak kelihatan sekali warna kedalamannya. Tapi bisa dilihat bahwa kedalaman Danau Poso pada saat itu sekitar 380 meter, kedalaman terdalam ya, terdalam. Kalau di Danau Toba 508 meter. Di Danau Poso sendiri itu berdasarkan data sebelumnya itu memang ada data yang kami miliki itu sekitar 450 meter. Jadi ada kemungkinan terjadi pendangkalan di Danau Poso dalam periode waktu tertentu. Lanjut, Pak. Nah, ini bagaimana data-data morfometri danau-danau utama di Indonesia. Kami mencatat beberapa. Jadi yang mungkin yang paling penting, yang mungkin harus diperhatikan, selain masalah luas, volume, kedalaman, keliling, juga masa tinggal air. Di sini artinya kita harus mengestimasi berapa sih daya masa tinggal water retention time dari danau itu. Itu yang karena itu yang akan salah satu faktor yang untuk perhitungan daya dukung perairan. Jadi tidak hanya volume, tidak hanya petanya sendiri, tapi juga kita harus melihat berapa debit air yang keluar, berapa debit air yang masuk, sehingga kita bisa mengestimasi masa tinggal air dari danau-danau yang kita kaji. Lanjut, Pak. Ini saya akan mengungkapkan wilayah-wilayah penting dari perairan danau. Satu yang mungkin yang paling utama itu yang paling pertama adalah riparian zone. Ini suatu wilayah tepian sebenarnya. Kalau kita bicara tepian itu ya suatu wilayah yang dipengaruhi oleh perairan danau. Jadi ada fase-fase tertentu danau itu mengalami fluktuasi muka air. Dan itu wilayah tepian itu merupakan wilayah transisi atau dikenal ETTZ, Aquatic Terrestrial Transition Zone. Dan kalau baca di textbook limnologi, ini sering dikenal sebagai wilayah lahan basah sebetulnya, wetland area. Jadi tepian-tepian itu yang memang saat tertentu dia terendam, saat tertentu dia kering, itu adalah wilayah tepian atau wetland atau transition zone. Dan ini terkait dengan fluktuasi muka air dan morfometri danau. Jadi kalau danaunya flat itu akan sangat luas. Dan inilah yang mungkin pernah ditanyakan dalam kesempatan tertentu, apa sih yang menjadi batas danau secara ekologis? Ya inilah batas danau itu adalah wilayah tertinggi dari permukaan air itu, batas daratan yang tergenang itu. Itulah batas danau. Kalau memang kita ada kepentingan danau. Dan kalau kita bicara kepentingan nilai guna, bisa koridor sempadan sebetulnya. Walaupun sempadan itu biasanya di atas dari muka air tertinggi, karena ini sempadan itu fungsinya untuk fungsi pemantauan atau untuk fungsi pemanfaatan dan sebagainya. Lanjut, Pak. Nah, jadi ini saya punya mendapatkan kasus waktu di Poso. Jadi ada suatu desa-desa sekitar Poso itu yang tergenang luapan air danau. Nah ini kalau kita bicara sebagai seorang limnologis, ya inilah batas danau itu, gitu. Jadi bukan sesuatu ini malah dianggap bencana atau bencana lingkungan. Ini adalah sesuatu wilayah yang dipengaruhi danau. Pada saat tertentu mungkin 10 tahun, periode 10 tahunan, 5 tahun itu ada batas-batas yang memang air itu naik, dan itulah wilayah wetland atau wilayah ETTZ itu atau wilayah riparian zone itu. Ya oke, lanjut Pak. Nah, kalau kita bicara kondisi sekarang ini, sering sekali wilayah itu memang jadi terancam sebetulnya. Karena kita lebih mementingkan kepentingan kebutuhan manusia. Sehingga boleh jadi yang awalnya itu sesuatu wetland area bisa berubah fungsi menjadi sesuatu yang untuk kepentingan kita, menjadi karena kebutuhan untuk bisa dimanfaatkan untuk sawah misalnya. Jadi airnya ya beralih fungsi. Walaupun kenyataan pada saat itu dia akan juga tergenang kembali sebenarnya kalau pada saat air yang tinggi. Lanjut, Pak.
Ini mungkin saya dapat dari dokumen laporan penyusunan basic desain revisi danau UTMP ini. Ini sungguh saya belum tahu nih perkembangan di sana. Tapi ini ada satu rencana kan atau sudah saya nggak tahu nih akan di Bandung tanggul pemisah ya zona pertanian perikanan. Ini bayangan saya itu karena ini artinya nanti itu lahan-lahan di belakang tanggul ini akan menjadi suatu wilayah pertanian yang permanen. Jadi memang secara pertanian itu memberi keuntungan ya. Tapi sebagai sesuatu wilayah ekosistem perairan, papan banjir yang sifatnya akan melebar saat musim hujan dan itu berfungsi sebagai sebagai wilayah habitat untuk ikan-ikan misalnya memijah dan cari makan itu akan hilang. Tapi nggak tahu nih sekarang perkembangannya apakah itu sudah dilaksanakan atau tidak. Itu mungkin sekitar 2 tahun, 3 tahun lalu. Lanjut, Pak. Nah, yang berikutnya adalah zona litoral. Kita sering zona litoral itu sering dikatakan itu wilayah tepian danau. Tapi ada batas yang harus kita pahami. Zona litoral itu zona yang sangat produktif. Dalam arti karena wilayah ini adalah terkait dengan tidak hanya memasok organik ke perairan danau, karena di sini ada wilayah yang masih mendapatkan cahaya matahari. Jadi di sini ada tumbuhan mencuat, ada tumbuhan terapung, tenggelam, ada biota pentos, juga ada sebagai habitat dari ikan untuk memijah. Itulah tepian danau yang sering kita dengan zona litoral. Lanjut. Ini mungkin yang satu kasus yang di Limboto ini. Jadi beberapa tahun lalu kami itu ada perjalanan ke Limboto ini. Jadi memang ini bisa dibayangkan nih, sebetulnya dengan kondisi yang flat itu, ini litoral dan juga mungkin riparian zone itu ya. Jadi dengan kondisi yang menyurut itu sebetulnya yang tadinya wilayah riparian jadi wilayah daratan, wilayah litoral jadi wilayah riparian. Ini emang proses alami maupun pengaruh manusia ini sangat kelihatan di Danau Limboto, saking dangkalnya dan juga catchment yang luas sehingga ini yang menjadi sangat perhatian buat baik tidak hanya di Gorontalo maupun kita semua, sehingga danau ini menjadi salah satu danau prioritas nasional terkait dengan pendangkalan yang terjadi. Lanjut, Pak. Ini kami mencoba melihat danau, untuk danau dalam, melihat di mana itu kedalaman litoral. Kami berasumsi bahwa kedalaman litoral itu adalah 3 kali kedalaman seki. Ada rumusan dari kalau nggak salah sekian kali kecerahan, sehingga bisa kali petakan bahwa wilayah litoral di Danau Toba itu hingga kedalaman 30 meter. Dan inilah yang menjadi salah satu pertimbangan karena di kolom air dan di tepian itu dan di dasar perairan itu memberi fungsi yang penting buat danau. Makanya di wilayah ini atau untuk pengembangan karamba jaring apung, terutama untuk masyarakat itu harus di luar dari zona litoral. Itu ada di Kepres yang menetapkan pengembangan karamba di Danau Toba di atas wilayah dengan kedalaman di atas 30 meter. Itu salah satu yang menjadi kenapa kita melakukan salah satu peraturan yang memperhatikan litoral. Pada sisi lain, di wilayah litoral ini sendiri, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian sering ke danau itu aktivitas masyarakat, baik itu penangkap ikan, baik itu penangkap mungkin hijau itu penangkap pensi, itu ada di wilayah litoral, di wilayah-wilayah yang kedalamannya paling sampai 7 meter gitu. Disitulah yang makan zona penting.
Sehingga kalau izin-izin terkait dengan pengembangan Karamba itu sebaiknya memang dilepas pantai dari zona litoral itu sendiri. Dan itu pun saya pernah dikritik sama masyarakat di Danau Toba menyangkut barangkali tidak semata-mata 30 meter, tapi ada jarak dari tepian itu berapa meter. Karena kalau di Danau Toba itu curam, ya, sehingga mungkin litoral itu hanya 10 meter dari tepian itu udah 30 meter kedalamannya. Di Danau Toba itu curam itu. Jadi barangkali itu saya diberikan kritik oleh masyarakat penangkap ikan tidak bisa hanya kedalaman 30 meter. Jadi mungkin ada tambahan gitu ya. Tambahan peraturan ya, ada jarak dari tepian. Lanjut, Pak. Nah, ini yang berikutnya adalah zona limnetik. Ini yang tadi mungkin kalau di danau itu ada wilayah-wilayah yang berada di permukaan air. Itu yang mana pengaruh atmosferik masih dominan di situ. Ada pengaruh fotik dalam arti cahaya. Dan umumnya ini zona fotik ini, zona limnetik itu termasuk itu wilayah limnetik yang zona limnetik ini termasuk sebenarnya wilayah walaupun itu sebenarnya wilayah limnetik karena terpengaruh dari fotik zone. Dan inilah wilayah tropogenik, aktivitas produksi ya sifatnya. Jadi kalau mengacu pada Kuning Edmundson itu euphoric zone depth itu dibatasi oleh menghilangnya radiasi aktif fotosintesis. Jadi ini sekitar 1% dari saya itu yang sampai itu adalah wilayah photic zone. Dan itu yang kami pernah formulasikan sudah Oktober 3 kali 3 kali dari Sekidis. Ada sebenarnya rumusannya dari penelitian Kuning untuk wilayah tertentu itu memang sekian. Memang kami di kita belum ada mungkin menghubungkan antara Sekidep itu dengan berapa itu cahaya itunya kuantitas cahaya yang masuk danau itu yang belum ada mungkin atau saya belum melihat ya dokumen teman-teman yang menghubungkan antara kedalaman seki dengan tingkat radiasi cahaya yang ada di kolam air itu. Lanjut, Pak. Nah, ini beberapa yang kami pakai waktu di Danau Toba itu karena kisaran sebenarnya waktu itu dapat kisaran dari 7,5 sampai 14,9. Jadi kami rata-rata sebetulnya sekitar 10 meter. Itu kan ini sayangnya agak sebentar. Jadi di sini mengacu pada formulasi Kuning Edmundson di bawah itu apa kelihatan di slide teman-teman sekalian. Kalau saya ini nggak kelihatan ketutup, mungkin terlalu besar kali ya. Tar, view option. Nah, jadi kan kalau menurut formulasi Kuning Edmundson itu rasio EZD berbanding SD itu adalah 2,4 ya. Jadi di sini karena antara 18, jadi Danau Toba itu EZD-nya sekitar 18 sampai 36, sehingga rata-ratanya 20 meter. Sehingga saya tutur dan teman-teman berkesimpulan wilayah photic zone di Danau Toba adalah 30 meter. Jadi lanjut, Pak. Oh sebentar, Pak, kembali dulu sebentar. Nah ini mungkin sebagai beberapa saya merekam data-data kedalaman seki danau di Pulau Sumatera ini. Jadi berbagai sumber. Jadi bisa kelihatan di Toba memang sampai 12 meter, tapi kalau di Maninjau ini hanya sekitar 2 meter, Singkarak juga sekitar 2 meter, di atas nih tinggi juga nih sampai 6 meter. Lanjut, Pak. Yang terakhir ini mungkin zona profunda. Ini zona profunda itu bagian dalam dari danau.
Sebenarnya itu yang saya dapatnya dia berada di luar kisaran refleksi efektif cahaya matahari dan secara khusus berada di lapisan thermocline. Nah ini nanti kita lihat thermocline itu terkait dengan stratifikasi suhu. Tapi yang pasti dasar penelitian itu merupakan akumulasi berbagai material, baik yang bersumber dari autochthonous maupun allochthonous. Lanjut Pak. Sekarang kami akan menunjukkan dinamika proses. Ini yang pada pertama kali yang harusnya menjadi perhatian adalah fluktuasi muka air, karena itu faktor luar ya. Bisa dilihat bahwa pada yang sisi kiri, ini adalah fluktuasi Danau Poso. Ini relatif pendek ya, ini 611, 6, ini 6, jadi sekitar 1 meter, 2 meter nih fluktuasinya. Di Danau Poso nih, pada data tahun 2007. Tapi kalau kita melihat di Danau Semayang, ini bisa lihat adalah sekitar 4 meter. Dan ini di Danau Sentarum itu bisa mencapai, ini sentimeter ya, jadi 300 cm itu 3 meter. Jadi ini sebetulnya fluktuasi di danau-danau papan banjir itu akan relatif jauh lebih tinggi dibanding danau-danau vulkanik. Sementara kalau kita lihat struktur dari batimetrik papan banjir itu relatif flat di sini. Jadi perubahan fluktuasi muka air akibat sungai, itu ada sungai utama ya. Ini sangat berdampak terhadap danau-danau papan banjir sehingga akan merubah pola-pola genangan secara musiman. Lanjut Pak Aji. Nah ini mungkin yang kami coba identifikasi. Ini sebenarnya estimasi, data genangan estimasi ini. Karena hanya berdasarkan waktu itu kan ya hanya sebatas data yang kita miliki, data fluktuasi muka air dan data batimetrik. Sehingga bisa dilihat bahwa pada akhir November ini, November 1995, Danau Semayang permukaannya jauh melebihi batasnya. Dan memang pada saat air tinggi ini antara Danau Semayang dan Lintang itu tidak ada batas, menyatu. Walaupun di sini memang tumbuh-tumbuhan tepian ya, tapi di ini berair. Jadi sebenarnya batasnya itu hilang. Nah pada pertengahan bulan Maret 96 itu ini estimasinya berdasarkan batimetrik yang itu, inilah danau utuhnya itu. Nah pada saat Agustus 96 itu menyusut. Dan di sini pun kedalamannya itu paling hanya setengah meter. Jadi di sini setengah. Jadi artinya inilah pola-pola genangan perairan-perairan yang dari papan banjir. Mohon maaf mungkin kami tidak memiliki data pola genangan di danau-danau tektonik apalagi vulkanik, tapi relatif sebetulnya sangat ya, itu. Ini yang dapat kami peroleh dari Bapak Hidayat mengenai ya ini mengacu pada citra satelit nih Danau Sentarum ya. Ini bisa lihat bahwa pada tahun 2004 ini kondisinya kering. Hanya genangan aliran tertentu yang masih berair ini yang dalam. Bagian besar adalah kering. Nah, ini pada bulan Oktober 2015 adalah tergenang penuh ya. Jadi inilah pola-pola genangan, pola-pola fluktuasi muka air yang mempengaruhi ekosistem danau, terutama di papan banjir. Lanjut, Pak. Nah, ini yang terkait dengan proses di dalam kolom air. Ini pengukuran kami di tahun 2009 itu, ada 2 kali di Danau Toba. Jadi bisa dilihat bahwa pada kedalaman 100 meter ke bawah, ini relatif air itu tidak ada pergerakan suhunya ya. Dan berarti suhunya tidak bergeraknya ini stabil juga. Nah ini memang kalau menurut Hutchinson dan Lauter, itu sebetulnya Danau Toba itu oligomiktik, artinya dia miskin perputaran, miktik itu campuran ya. Jadi sangat rendah percampurannya. Barangkali kalau dilihat dari pergeseran suhu, ya hanya di antara 0 sampai 100 meter pergerakannya.
selebihnya itu relatif stabil. Jadi kalau tadi ada dikatakan thermocline, ya, ada epidemion. Jadi epidemion itu sebetulnya ini kalau suhunya itu, karena ini parameternya apa, kedalamannya 0-100, tidak melihat suatu wilayah epidemion secara tegas di sini, ya. Tapi kita perhatikan atau kita asumsikan bahwa epidemion itu hanya kemungkinan hanya di wilayah 0 sampai 50 meter. Dan thermocline di sini ada perubahan suhu yang drastis itu pada kedalaman 50 sampai 100. Dan di bawah 100 meter inilah wilayah epidemion. Sesuatu yang memang suhunya relatif tidak berubah. Lanjut, Pak. Nah, ini bisa kita lihat bahwa suhu di antara 0 sampai 40 meter relatif sangat dinamis, ya. Jadi pada bulan Oktober ini cenderung homogen dibanding pada bulan April. Ini relatif berbeda antara pungan sampai ke dalam 40 meter, tapi di kedalaman di Oktober itu relatif homogen. Lanjut, Pak. Next. Nah, ini mungkin sejarah panjang dari penelitian limnologi adalah Rutner nih, 930. Ini bisa kita lihat penelitian 30 sudah menunjukkan adanya satu pola suhu secara praktikal di sini. Jadi kalau berdasarkan pola-pola ini antara 0-30 ini adalah zona epidemion. Antara 30 sini 25 sampai 50-60 ini adalah metalimnion. Nah, di sini ada perubahan suhu yang drastis. Di sini adalah hipolimnion. Ini bisa lebih jelas pemilahan dari stratifikasi dari kolom air itu. Lanjut, Pak. Ini kami coba mengajikan di Danau Maninjau, walaupun ya tidak sehalus yang juga Rutner, tapi bisa dilihat bahwa ada kasih suhu, dan di kedalaman 60 itu sudah merupakan kedalaman yang relatif stabil kolom air ini dengan dari suhunya, dibanding antara 0 sampai kedalaman mungkin 15 meter. Lanjut, Pak. Stratifikasi di kolom air yang kita perhatikan adalah mengenai oksigen. Di sini yang kami amati bahwa setelah kedalaman 100 meter itu relatif oksigen itu rendah di Danau Toba, ya. Coba dibandingkan dengan kedalaman yang jadi antara 0 sampai 40 itu relatif tinggi. Jadi ini yang salah satu yang menjadi perhatian kalau kita di danau stratifikasi di danau itu, selain suhu juga oksigen. Walaupun ada stratifikasi lain, tapi ya kami belum sampai ke sana melakukan penelitiannya. Kami pribadi gitu, mungkin teman-teman sudah ada. Lanjut. Nah, ini kalau kita di Danau Maninjau kelihatan bahwa karena ini Danau Maninjau kan kasusnya khusus, ya, karena di sana banyak keramba jaring apung. Ini kajian 2011-2012 bisa kelihatan bahwa pada kedalaman 10 meter atau pada kedalaman 15 meter sini sebetulnya, ini suhu oksigen itu sudah hampir di bawah 2. Sehingga kalau kita punya kolom air yang oksig itu hanya 10 meter, yang membuat rawan perairan. Artinya di bawah ini sudah kondisi menjadikan beban organik yang ada di sini menjadikan oksigen menurun sangat tajam di kedalaman 10-20 meter ke bawah. Lanjut, Pak.
Ini ke penelitian kami, pemantauan kami di 2 lokasi di Danau Toba. Ini yang mungkin DO yang warna biru. Ini yang kiri ini di wilayah terbuka. Boleh dilihat bahwa di permukaan ini hampir sama oksigennya. Tapi di kedalaman sekitar mungkin 60 meter, ini di wilayah yang berkaramba, ini oksigen dan nol. Sementara di wilayah yang non-karamba ini masih ada. Dan pada kedalaman yang wilayah non-karamba, di sini oksigen masih ditemukan hingga kedalaman 200 meter. Sementara kalau yang warna hijau, ini adalah suhu ya. Yang tadi disampaikan mungkin sebelumnya itu, ini lebih kelihatan bahwa wilayah kolom atas ini adalah ini wilayah epilimnion. Ini kemungkinan antara 0 sampai 30 meter. Antara 30 mungkin sampai di sini, sampai 60 meter adalah thermocline, perubahan yang sini adalah hipolimnion, karena oksigennya relatif sama dari kedalaman 100 sampai terus. Lanjut, Pak. Next, please. Mungkin 10 menit lagi, Pak. Lanjut, Pak. Nggak ada nih. Nah, ini tadi berbicara suhu. Kondisi danau juga ada sirkulasi massa air. Kalau di wilayah temperate mungkin nih, kalau kita belajar limnologi, memang ada pusaran musim gugur dan ada pusaran musim semi. Jadi ini sebetulnya karena ada perubahan dari profil suhu dari permukaan ke bawah, di mana pada saat tertentu, misalnya dalam kondisi menjelang musim gugur, musim gugur ini ada pendinginan. Pendinginan dari permukaan itu yang menyebabkan ada perputaran atau sirkulasi massa air dari permukaan ke bawah. Jadi ini kalau ada suatu stratifikasi yang jelas begini, ini tidak ada sirkulasi massa air secara vertikal. Tapi pada kondisi-kondisi yang relatif homogen atau malah suhu di permukaan lebih rendah, seperti Desember, Januari, ini akan terjadi perputaran massa air dari permukaan ke dalam sebagainya dan sebaliknya. Itulah sirkulasi vertikal massa air. Lanjut, Pak. Nah, ini sebagai contoh nih, saya dari Buhrer ini ada perubahan dari thermocline sehingga pergeseran di permukaan itu mendorong overturn ya. Sebenarnya yang tadi disampaikan, jadi karena ini bergeser thermocline-nya ke arah kiri, dan disinilah ada cenderung perputaran air vertikal. Lanjut, Pak. Nah, ini saya kira satu bayangan dari secara global. Inilah pada secara kondisi yang normal adalah epilimnion, thermocline, dan hipolimnion. Pada sepertinya terjadilah turnover, ini turnover ya. Sehingga tadi fall turnover, pada musim gugur, ada spring turnover. Itu yang terjadi di danau temperate. Di Indonesia ada enggak? Itu kemungkinan ada. Kemungkinan kalau lihat fluktuasi struktur suhu secara vertikal. Lanjut, Pak. Berbicara sirkulasi horizontal, ini yang kami amati memang ada 2 hal pendorong, aliran inlet dan angin. Jadi ini tadi Pak Taufik sudah menyampaikan ada gelombang. Kalau kami pernah mencoba nih, Bu Rustini mencoba membuat suatu sirkulasi massa air secara horizontal ataupun arus. Ternyata di Danau Toba itu sangat rendah.
Saya kira ini yang 1,8 itu adanya titik-titik outlet ini, inlet ya. Tapi pada umumnya bersirkulasi secara lokal. Jadi tidak ada dari utara ke selatan gitu. Jadi dia tuh berputar di lokal, di utara, di selatan. Jadi itu yang kami, teman-teman di industri mengkaji secara model berbasis dari inlet dan angin. Itu Danau Toba. Sementara ini kami ada juga teman-teman Pak Eko Hasono di Danau Rano juga ada, dan beliau memetakan ternyata ada perbedaan antara lapisan-lapisan pola akan sirkulasi itu di antar lapisan itu. Jadi di permukaan seperti tadi mungkin Pak Opik ada sampaikan permukaan tuh dan beda di batu akan berbeda. Ternyata di arus pun agak ada perbedaannya. Itu berdasarkan model yang dikembangkannya, yang digunakan. Langsung Pak. Nah ini mungkin kalau tadi kita sering mendengar di Danau Maninjau ada upwelling gitu ya. Sebenarnya itu kan pertemuan dua arus ya. Jadi di Danau Toba kan tidak ada arus. Jadi sebetulnya kan tuh lebih cenderung kalau turnover itu kan terkait dengan suhu. Cuman yang saya pernah amati di Danau Toba itu bukan diamati, saya berkunjung ke Maninjau, itu angin gitu ya dari arah timur laut sangat besar gitu kan ke arah barat ya, ke arah barat itu. Dan itu biasanya setelah adanya angin itu ada kematian ikan gitu kan. Jadi waktu saya mencoba ini karena saya juga mungkin Pak Taufik itu sebenarnya di situ pernah jam kaji seperti teman-teman. Itu ada kemungkinan bahwa angin dari timur itu kan mendorong ke sisi barat dan ini terjadi pergerakan ke timur sehingga terjadilah air naik di sebelah timur. Dan bukan umumnya ya, banyak kejadian angin bergerak ke barat tapi anehnya yang ada kematian itu di sebelah timur gitu. Itu yang mesti perlu diamati, kasusnya itu berbasis kasus kecepatan dan arah angin dan ke titik-titik di mana Karawang itu mengalami musibah ya. Lanjut Pak. Ini terakhir saya kira struktur geotik. Jadi struktur geotik sendiri itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan danau ya. Jadi kalau kita lihat di sini profil dari plankton ini pada bulan April 2009 itu umumnya itu optimum atau maksimum pada kedalaman tertentu. Ya. Di sini memang ada faktor dari tingginya intensitas di permukaan sehingga cenderung dia ke bawah. Tapi secara struktur ada biota-biota plankton itu yang memang menyesuaikan diri dengan cahaya matahari tertentu di kedalaman. Jadi nanti bisa diamati kedalaman berapa dan jenis apa yang melimpah itu. Itu sebenarnya ada faktor kalau kelimpahan itu terkait dengan kondisi di permukaan itu ada penghambatan ya, hambatan dari cahaya. Tapi ada juga biota-biota struktur akan melimpah di bawah. Seperti ini yang merah nih, yang merah itu kan di kolom air bawah. Itu memang mereka lebih cenderung mungkin lebih adaptasi di kolom air dengan cahaya tertentu. Karena cahaya mata itu di kolom air itu kan berubah-ubah ya, karena melintasi kolom air sehingga biasanya di bawah itu lebih banyak yang warna merah. Lanjut Pak. Nah ini yang terakhir dengan bagaimana produksi biota bentik. Juga ini juga terkait dengan kondisi lingkungan danau. Bapak Ibu bisa lihat bahwa pada kedalaman 1,5 inilah maksimum. Tapi berikutnya dia menurun dan sampai ke 8,5 itu 0, tidak ada, mungkin sudah sangat tidak temukan. Ini terkait ya tadi wilayah littoral zone, wilayah photic zone sebagainya. Demikian juga bila lihat di kolom pertama ini, pada kedalaman 10 meter itu hanya ditemukan jenis tertentu aja. Hanya nilai yang paling adaptif pada kondisi perairan kolom air di bawah. Juga bisa lihat dari produksinya sendiri, ini semakin ke bawah juga semakin menurun dan ada kedalaman optimum, maksimum sehingga dia mendapatkan produksi yang paling maksimum di substrat dasar. Lanjut Pak. Nah mungkin ini sedikit gambaran kalau kita bicara potensi kanan. Ini saya mencoba menyitir berbagai sumber ya. Ternyata ini berbagai danau yang paling subur produktivitasnya ini ikan. Ini saya akan lihat di Danau Tempe. Mungkin di Likud Opening. Di sini ada Danau Limboto.
ini daerah danau-danau yang mengalami fluktuasi, ya kan? Jadi di TP ini paling tinggi, tapi di Danau Toba dan di Danau Poso ini sangat rendah nih. Cuma 0,5 kilogram per hektar. Ini kalau saya per tahun ya. Di Danau Toba 5,8. Jadi inilah karakter juga menentukan biota di dalamnya dan produktivitas biota di dalamnya. Lanjut, Pak. Ini mungkin dokumen danau yang pernah kami buat, diantaranya yang mungkin ini buku-buku yang pernah saya bikin yang bawah. Ada tentang Danau Toba, Sumatera begini yang diterbitkan oleh LIPI Press, Danau Lindu. Kalau di atas ini laporan kegiatan di Semayang, oh ini hanya survei sebetulnya karena rasanya dulu mau survei tapi tidak jadi hanya dokumen-dokumen sekunder. Misalnya Bapak Dr. Anugrah Noji mengenai limnologi di Indonesia. Saya kira tahunnya lupa nih karena nggak kelihatan. Itulah yang memang dokumen, selain di Puslit juga banyak dokumen, kebetulan ada pemetaan secara fisik ya apa namanya, dari penggunaan data citra luasan danau di beberapa pulau di Sumatera terutama, cuma saya betul tidak ada dokumennya. Silakan terakhir saya kira demikian, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan tidak sesuai dengan bayangan Bapak Ibu. Semoga hal ini menambah wawasan dan pemahaman kita semua terhadap danau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Lukman. Sangat menarik ya tadi materi yang disajikan. Selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab. Walaupun di awal dituliskan kita akan membahas chat, tapi untuk sementara bisa saya buka untuk peserta yang ingin bertanya secara langsung. Jika ada. Oke, sementara menunggu mungkin ada yang mengacungkan tangan. Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak ke Pak Lukman. Mungkin yang terkait adalah dari Ibu Imro'atus Solihah, Pusat Penelitian Limnologi. Pak, apa sebetulnya penyebab utama sedimentasi di Limboto, Pak? Baik, Bapak Aji, nanti kalau ada pertanyaan baik mau chatting maupun langsung, ya, saya mohon pilih yang terbaik 2, yang baik 2. Nanti saya akan kirim buku saya, 2 ada tentang Danau Toba 1 dan Sumatran Big Lake Katalog 1. Jadi itu nanti silakan panitia yang mencek siapa ya. Mengenai Danau Limboto, memang tahun 30-an itu masih ke dalamnya bisa 30 meter, kalau saya 70 meter ya, cuma lupa lagi. Tapi yang kalau kita amati itu, memang danau itu sebagaimana tadi disampaikan itu, catchment itu jauh lebih besar daripada 30, rasio 30/1 ya. 30 catchment dibanding 1 danau. Bayangkan aja, sementara kalau kami dulu teman-teman mengkaji saya itu memang pemanfaatan di hulunya itu ya cukup intensif ya, ada penggunaan untuk waktu itu jagung dan sebagainya. Jadi malah pada saat dibangun semacam cek dam pun jebol juga gitu. Jadi saya kira itu memang kondisi catchment-nya, DTA-nya yang memang rapuh dan luas, ya saling mendukung lah saya kira itu. Gitu Pak Haji. Ya, makasih. Ini ada pertanyaan lagi Pak terkait mengenai permasalahan danau. Ini dari Bu Wahidah Heni, dari UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua. Beliau menyampaikan ada penyusutan kuantitas air dan juga terjadi sedimentasi di Ayamaru, Pak. Kemudian
di Danau Yamor itu ada eceng gondok. Kira-kira apa solusi yang bisa disampaikan dari Bapak? Sekaligus beliau mengajak untuk kiranya ada kolaborasi lah penelitian di danau-danau di Papua ini. Mungkin bisa ditanggapi, Pak. Satu yang sebetulnya itu kajian Ayamaru itu kan tuh Danau Kars ya. Danau Kars itu, struktur Kars itu agak susah diprediksi ya, karena di relungnya itu kan tidak jelas ya. Catchment-nya tidak jelas karena dia itu semacam formasi kars kapur. Itu cuman waktu itu juga kami pernah ke sana, saya juga sebenarnya tidak bisa memperkirakan, itu mungkin menyangkut harus dilihat dari struktur geologinya. Saya cuman menduga-duga apakah ada perubahan dari pH-nya, pH dari hujan gitu ya, keasaman ya. Kalau asam itu kan menyebabkan semakin rapuh itu kars itu, semakin banyak yang bocor itu kan, artinya semakin asam itu kan makin bocor, artinya si kapur itu. Jadi saya waktu itu memang tidak menduga, waktu itu ada saya kira dokumennya ya, waktu itu Pak Chandra menyusun tentang Ayamaru lebih ke arah ekologi, tapi kalau lebih ke arah kuantitas air itu agak, saya jujur aja tidak mungkin nanti ada dari pemirsa di sini, peserta di sini yang bisa memberikan masukan, saya persilahkan dia, silakan. Kami keterbesar kan itu kan menyangkut sistem geologi kars ya, menurut saya ya. Itu Pak Haji. Terus yang mengenai Yamur, kalau eceng gondok di Yamur, sebetulnya itu di mana-mana terjadi ya. Artinya eceng gondok juga yang mestinya itu nutrien yang masuk itu kan kita kurangi ya. Tapi untuk tahap awal memang ya kita harus kontrol dulu tuh eceng gondoknya, dijaga dulu karena kalau sudah melebihi kapasitas itu sebetulnya di sini pun di wilayah-wilayah waduk di Jawa Barat pun kan dalam kondisi yang melimpah ruah itu kan sebenarnya sudah tidak mampu lagi. Akhirnya ya pakai mekanik ya yang dimanfaatkan pemanenan. Itu yang kami lihat, sehingga kalau kita mampu sebenarnya yang kalau bisa memanfaatkannya itu lebih baik, sehingga yang itu bisa energi untuk membantu ada kontribusinya. Itu saya kira Pak Haji. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ini yang ingin bertanya secara langsung, silahkan mic-nya bisa dibuka untuk bisa langsung bertanya ke Pak Lukman. Kami persilakan. Baik Pak, selanjutnya untuk sambil menunggu, ini dari Ibu Sofia, Universitas Samratulangi. Itu ada tidak Pak data mengenai Danau Tondano? Terus berapa waktu tinggal di Danau Tondano? Danau Tondano, karena saya jujurnya belum pernah ke sana. Belum pernah ke Tondano ya. Saya mungkin kemarin banyak dokumen-dokumen yang saya tulis itu di Danau Sumatera ya. Tapi ya mungkin kalau Ibu bisa artinya begini Bu. Tadi tanyakan kan retention time ya Pak Haji ya? Ya. Ya, artinya kalau kita bisa punya batimetriknya, kita bisa menghitung volumenya. Tinggal kita bisa menghitung debit air yang masuk, debit air yang keluar, itu bisa melihat sebenarnya berapa pergantian massa air di Danau di Danau Limboto, di Danau Tondano itu. Saya mungkin nanti catatan bisa di Danau Limboto, Danau Tondano itu apakah sudah ada batimetriknya Bu di situ? Iya, ini ada permasalahan interaksinya nih. Beberapa peserta ingin chat secara langsung, mungkin kita tunggu sebentar, karena belum bisa unmute. Sebentar. Silakan Bu.
Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, data batimetri ada Pak. Untuk Danau Tondano data batimetri ada. Baik, makasih. Baik Bu. Ya artinya kalau ada batimetri kita bisa mungkin sudah dihitung volumenya ya. Saya kira sudah langsung otomatis ada hitungan volumenya. Jadi tinggal nanti itu kita menghitung debit air yang masuk ke danau berapa yang masuk dan yang keluar kan biasanya suka ada itu data-data. Yang lebih mudah kalau data dari sungai-sungai tidak ada, akhirnya yang paling mudah ya dari yang keluar. Itu yang paling mudah karena paling biasanya suka ada di keluar, di luar itu kadang-kadang nggak ada. Tapi kalau orang teman-teman yang dari grupnya hidrologi itu bisa untuk memetakan dari curah hujan dari apa yang masuk ke danau itu bisa mereka hitung sebetulnya. Itu Pak Haji. Ya. Silakan mungkin dari peserta ada lagi. Sebentar Pak, ditunggu sebentar. Jika belum. Saya Pak Haji. Ada. Oh iya, silakan. Ini tadi saya menangkap, terima kasih kesempatan. Memperkenalkan dulu, Bu. Ya, okay. Memperkenalkan dulu, Bu. Ya, saya Nina Hermainisadi dari Pusat Limnologi LIPI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Ini Pak Lukman, tadi saya ada dua hal yang saya tangkap dalam hal penelitian tentang danau ini. Yang pertama adalah retention time. Itu menjadi perlu perhatian tadi kan sebagai oleh Pak Lukman. Kemudian yang kedua adalah kesuburan berhubungan dengan produktivitas. Nah mungkin Pak Lukman bisa memberikan gambaran dari ketiga hal tersebut bagaimana kaitannya, mungkin juga ada data-data penelitian yang pernah Pak Lukman lakukan antara yang menghubungkan antara retention time, kesuburan dengan produktivitas. Terima kasih. Oke. Baik. Retention time dengan kesuburan, dengan produktivitas dengan kesuburan sama aja Bu ya. Jadi kalau kita amati itu, retention itu kan makin lama ya pergantian masa airnya. Artinya itu jumlah yang masuk itu, saya secara khusus mungkin tidak ya penelitian retention time dengan produktivitas dan sebagainya. Tapi artinya kalau di danau-danau yang retention time-nya yang lama, seperti Danau Toba itu kan, sampai 80 tahun, Poso sekitar 20 tahun gitu ya. Tapi Danau Maninjau itu artinya 25 tahun. Tapi ini tidak semata-mata retention time saya kira. Itu juga morfometri Bu Nina ya. Karena kalau dalam ini artinya ada faktor kalau kita bicara resuspension ya. Itu di Danau Maninjau itu ada kemungkinan itu ada resuspension dari dasar. Karena artinya kalau saya pernah membaca tulisan yang di Matano kalau tidak saya itu perputaran masa air itu timnya teman-temannya kalau nggak teman-temannya Pak Sulung itu saya pernah membaca itu sampai 100 meter bisa ada sirkulasi itu masa air itu. Jadi kalau di danau-danau dalam seperti Danau Matano itu belum sampai dasar itu kan, kalau ke dalamnya 500 meter ya. Danau Toba pun dengan 500 meter, Danau Matano 600 ya. Kalau Danau Toba 500. Kalau hanya perputaran sampai 100 meter itu tidak menyentuh dasar. Nah kita bayangkan di Danau Maninjau yang kedalaman di utara itu 75 meter. Dan kedalaman di selatan 165 meter, malah di utara ada yang paling 50 meter. Artinya itu bukan semata-mata retention time, tapi faktor morfometri danau yang memberikan pengaruh terhadap redistribusi dari mungkin nutrien yang di dasar. Itu kalau saya, pemahaman saya di situ. Dibanding kalau kita ya seperti Matano itu mungkin ya mengendap ke dasar semua kan. Tidak bisa balik lagi itu aku mesti. Saya kira itu. Mungkin mudah-mudahan memberi penjelasan, mudah-mudahan.
Mungkin saya menambahkan ya, tadi sebetulnya ada chat juga dari Bu Nina, itu retention time terkait dengan produktivitas perikanan, Pak. Terus ini saya kaitkan juga dengan pertanyaan Pak Syekh Zainal dari Universitas Tadulako. Kalau di Danau Lindu itu, walaupun parameter fisika kimianya, tetapi kenapa produktivitas perikanannya makin menurun, Pak? Gitu. Oke. Jadi retention time dengan produktivitas perikanan. Kembali itu yang mungkin tadi saya contoh terakhir ya. Itu saya melihat membedakan atau memvariasikan antara danau vulkanik, danau tektonik, dan danau papan banjir ya. Jadi di situ cenderung itu danau-danau tektonik itu dalam ya. Artinya itu kan relatif masa putarannya kan rendah ya. Retention time-nya sangat, jadi perputarannya tinggi rendah. Dan itu cenderung produktivitas perikakannya malah rendah ya. Karena itu apakah ada bunga? Saya kira itu salah satunya karena memang kalau anggaplah kita memilahkan antara danau-danau yang papan banjir itu dikeluarkan gitu kan, karena itu memang selalu subur kan. Antara danau yang mungkin seperti Danau Maninjau dengan Danau Singkarak misalnya, itu relatif lebih tinggi Danau Maninjau kemungkinan itu. Karena memang di sini saya tidak datanya ya tidak semua, tapi kalau saya tulisan terakhir tuh yang di prosidi Troplim itu ya, mengenai katalog Sumatran Big Lake ini ya, review danau-danau Sumatera itu ada tuh bahasan mengenai perikanan di danau Sumatera. Itu review diperbanyak dinarasikan. Mudah-mudahan itu ada. Cuman kalau terkait dengan retention time dan proses perikanan sebetulnya rumusan yang saya peroleh itu tidak ada itu. Paling hanya dengan apa tuh namanya? Klorofil ya. Dengan bukan kesadaran namanya? Turbidita DHL ya. DHL terus dengan catchment tuh ada tuh. Tapi dengan resen sayap kayaknya belum ada tuh Bu Nina tuh kalau saya lihat ya. Terus yang mengenai Danau Lindu, Pak Haji, maksudnya kondisi lingkungannya bagus ya Pak Haji ya? Iya bagus, tapi kenapa kok produksi perikanannya turun terus? Itu dari Pak Syekh Zainal. Ini saya pernah dulu mengamati Danau Lindu memang tahun 2002 ya. Jadi satu hal ya, Danau Lindu itu dulu saya lihat tuh subur ya. Jadi saya mengamati, melihat bahwa catchment dan dulu di Danau Lindu itu lebih cenderung karena distrofik ya. Jadi keruh tapi bukan keruh karena serasa. Artinya itu itulah yang kemungkinan besar memasok karena tahun 70-an ya, 70-an sebelum kita ke sana ya, tahun 80-an. Itu menyebabkan si produksi itu memberi tinggi karena saya kira itu senasa dari kawasan hutan itu memberikan kontribusi terhadap Danau Lindu. Tapi kesininya yang kami lihat itu ternyata di sana itu ada indikasi dulu ya, nggak tahu sekarang. Ada penggunaan herbisida ya. Herbisida di tepian-tepian itu sehingga malah kami deteksi di dalam sedimen itu ada komponen herbisida. Jadi di situ saya bayangkan itu mungkin saja ada pengaruh dari penggunaan herbisida sehingga tidak berkembang. Pada sisi lain ada perubahan dari catchment-nya tidak lagi seperti dulu. Ya itu kan harus dilihat kondisi-kondisi lingkungannya karena itu danau itu relatif danau kecil dengan catchment yang besar ya, sehingga tapi kalau catchment-nya tidak memberikan kontribusi yang baik artinya ikan juga kayaknya nggak akan baik. Cuma ya saya juga udah lama juga sehingga nggak lihat perkembangannya. Itu Pak. Ya menarik ya dari Pak Lukman tadi. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Ini coba 5 menit saya alokasikan untuk presentasi pembuka ya Pak ya. Izin Pak ya. Ini karena ada pertanyaan banyak ini untuk Pak Taufik. Mungkin Pak Taufik
siap menjawab nggak? Ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Taufik. Ya, ya Pak Haji, insya Allah. Ya. Tadi dari floor ada yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan. Izin. Ya silakan Pak. Silakan Bu. Oh iya. Perkenalkan Pak, saya Leli dari IPB, saya mahasiswa IPB. Yang mau saya tanyakan kepada Pak Taufik, yang pertama, berapakah panjang danau agar terjadi peristiwa gelombang internal? Terus yang kedua, berapakah perbedaan suhu yang menyebabkan adanya mixing yang sudah Bapak jelaskan tadi? Terima kasih. Langsung Pak. Baik. Oh, langsung ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Begini, untuk terjadi gelombang internal itu kita sudah jelaskan di awal bahwa terkait dengan energi yang ditransfer dari angin, gitu ya. Nah, karena gelombang internal ini merupakan gelombang berdiri, ya, gelombang berdiri di mana osilasinya itu berada pada suatu bidang yang tetap. Bidang yang tetap itu adalah dinding-dinding danau, seperti itu. Nah, semakin panjang dari danau itu nanti panjang gelombangnya itu akan semakin panjang juga, ya. Karena panjang gelombang dari gelombang internal itu sangat berkaitan erat dengan dimensi panjang dari danau itu sendiri. Nah, untuk danau meninjau itu sendiri, ya, itu sudah cukup terbentuk gelombang internal. Mengapa? Karena yang pertama, syarat dari gelombang internal yang dihasilkan oleh angin itu ketika kolom airnya itu terstratifikasi. Kemudian adanya hembusan angin, ya, seperti itu. Nah, di sini mungkin saya akan share sedikit tentang bagaimana menentukan panjang gelombang dari suatu gelombang internal, ya. Oke, maaf ada kesalahan teknis. Oke, gini saja mungkin. Kita anggap saja, ya, tali yang diikat di dua titik yang tetap, ya. Ya, ketika kita getarkan tali tersebut, maka terbentuk osilasi. Nah, panjang gelombangnya itu adalah sebanding, ya, dengan panjang dari tali itu sendiri. Tetapi kita tahu bahwa gelombang internal itu kan memiliki mode-mode, ya, maka terkait juga dari apa bentuk mode dari gelombang tersebut, seperti itu. Jadi panjang gelombangnya bisa bervariasi. Yang pertama tergantung dari dimensi dari danau. Yang kedua tergantung dari mode yang terbentuk dari gelombang internal itu sendiri. Kemudian mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaannya. Kemudian yang kedua terkait tentang tadi stratifikasi, ya, atau mixing. Pak Haji boleh diulangi tadi? Kalau dari Bu Purwanti ini, ya, kriterianya apa gitu? Seberapa lebar danau, terus bagaimana suhunya, stratifikasi suhu itu yang kemudian kemungkinan gelombang internal itu bisa terjadi. Mungkin begitu ya, Bu? Iya, jadi mohon maaf Pak, tadi itu saya nanyanya bukan berapakah panjang dari gelombang internal itu, tapi berapakah panjang danau yang bisa menyebabkan adanya gelombang internal. Karena setahu saya kan tidak semua danau, ya Pak, ya, bisa terjadi gelombang internal, atau sebenarnya bisa, atau bagaimana? Oke, ya. Memang tidak semua dari danau itu memiliki potensi untuk menimbulkan gelombang internal, karena semakin sempit face-nya atau luasannya itu semakin sulit gelombang internal itu terjadi, seperti itu. Tetapi saya belum menghitung secara detail berapa nilai minimum dari panjang suatu danau sehingga bisa menghasilkan gelombang internal. Tetapi untuk di awal kita bisa tahu bahwa untuk ukuran yang memang relatif sempit atau panjangnya itu pendek, itu sangat sulit terjadi gelombang internal, karena kan
gelombang itu muncul akibat hembusan angin ya. Jadi hembusan angin yang terus-menerus di permukaan, kemudian mengumpulkan massa air di satu titik ya. Kemudian setelah angin itu berhenti, maka terjadi osilasi seperti itu. Jika pendek panjangnya, tentu akan sulit sekali menaikkan bagian massa air di satu sisi seperti itu. Nah, jadi untuk tepatnya berapa nilainya saya juga belum menghitung ya, seberapa batasan panjang panjang dari danau sehingga bisa menghasilkan gelombang internal seperti itu. Oke. Selanjutnya mungkin ini tidak semua pertanyaan bisa terwadahi ya. Tapi mungkin saya sampaikan aja, ini dari Pak Sigit Haryadi bertanya, apakah ada penelitian lain Pak Taufik tentang internal wave ini di danau-danau yang lain selain di Danau Maninjau? Pernah belum? Oke, saat ini hanya terbatas di Danau Maninjau karena kita memiliki alat monitoring online di sana yang bisa merekod temperatur secara time series ya, sehingga kita bisa mengetahui osilasi dari suhu yang merupakan indikasi adanya gelombang internal. Tetapi untuk di tempat yang lain, contoh misalkan di Danau Matano, hasil penelitian yang dilakukan oleh Katsef dan rekannya menunjukkan bahwa di Danau Matano pun itu terjadi gelombang internal, bahkan amplitudonya itu bisa sampai 4 sampai 10 meter. Amplitudo dari gelombang internal itu bisa mencapai 4 sampai 10 meter di kedalaman 350 meter. Nah, tetapi untuk kami pribadi belum pernah ya melakukan penelitian. Tapi kalau mungkin ada juga yang telah melakukan pemodelan, tapi khusus untuk kami belum pernah untuk melakukan itu di danau-danau yang lain. Seperti itu. Dan kalau saya lihat di sini Pak Sigit juga bertanya tentang nutrien ya. Pola internal wave itu berpengaruh pada pengangkatan nutrien. Ya, memang kalau untuk danau-danau yang relatif dangkal itu berpengaruh terhadap pengangkatan nutrien dari dasar, atau kita sebut dengan resuspensi seperti yang Pak Lukman tadi sebutkan. Tetapi untuk danau-danau yang dalam, sebagaimana kita ketahui bahwa gelombang internal itu kan terjadi di lapisan metalimnion atau lapisan intermediate yang masih jauh ke dasar. Jika gelombang internalnya itu dihasilkan dari angin, tetapi selain oleh angin, gelombang internal juga kan bisa ditimbulkan atau bisa dimunculkan oleh aliran keluar masuk air. Ya. Ketika misalkan air dari danau itu ditarik banyak, kemudian tiba-tiba ditutup, maka ada prinsip kekekalan inersia di situ. Ya, sekali ditutup, maka nanti energinya itu akan diteruskan dan berubah menjadi energi internal. Jika pengambilan airnya itu berada pada bagian dasar, mungkin itu bisa berkontribusi ya dalam mengangkat material-material yang ada di dasar oleh gelombang internal seperti itu. Tetapi khusus untuk yang saya ketahui ya, ketika itu ditimbulkan oleh angin, maka kemungkinan tidak bisa sampai mengangkat bagian dasar untuk danau-danau yang dalam seperti Danau Maninjau dan seperti Danau Matano seperti itu. Kecuali untuk yang bagian dangkalnya seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Begitu Mas Haji ya. Ya, mungkin tidak semua pertanyaan bisa disampaikan di sini, tetapi mungkin nanti bisa kita kontak lebih lanjut. Ada email di Limnologi, bisa kemudian Pak Lukman dengan Pak Taufik untuk kemudian berdiskusi lebih lanjut ke depannya. Saya mencoba mensarikan ya mengenai apa yang sudah kita lalui hari ini. Bahasanya tadi dibuka di pembukaan presentasi pembuka oleh Pak Taufik menyampaikan mengenai gelombang internal yang juga terkait dengan angin di Danau Maninjau. Kemudian selanjutnya Pak Lukman menyampaikan mengenai dasar-dasar apa yang perlu diketahui dari ekosistem danau. Baik itu zona-zona yang ada di danau, kemudian proses-proses yang terjadi di dalam ekosistem danau terkait sirkulasi baik itu vertikal, turnover, ataupun horizontal. Pak Lukman juga menyampaikan banyak hasil penelitian
yang sudah beliau lakukan mengenai danau-danau utama di Indonesia, khususnya Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Limboto, dan beliau di awal kuliah menyampaikan bahwasanya walaupun danau itu batasnya itu ada di air, tapi dia dalam menganalisis ekosistem danau ini tidak terlepas dari melihat daerah tangkapan airnya. Apalagi untuk danau-danau tipe yang terkait sungai ya, itu daerah aliran sungai juga harus dipertimbangkan untuk kemudian melihat apa yang terjadi. Dari pertanyaan yang diperoleh, banyak sekali para anggota masyarakat limnologi Indonesia, orang-orang yang peminat limnologi di Indonesia, melihat sebetulnya banyak sekali permasalahan yang ada di ekosistem danau di Indonesia. Itu tentunya menjadi tantangan, sekaligus ke depannya bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di danau. Mungkin MLI akan bisa menjadi wadah yang sangat penting untuk kemudian kita bisa terus bertemu, berdiskusi, kemudian membagi hasil penelitian, konsep, untuk kemudian menghasilkan suatu sumbangsih bagi perbaikan ekosistem danau di Indonesia. Mungkin itu intisari dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan mungkin ini bisa kita